Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai uji keamanan kosmetik. Kalau kemarin teman-teman semua sudah mempelajari mengenai apa itu kosmetik, kemudian sediaan kosmetik, kemudian evaluasi sediaan kosmetik. Nah, hari ini bagaimana cara menguji keamanan kosmetik? Karena kita tahu bahwa kita paham betul bahwa kosmetik itu, setiap orang itu hampir menggunakan kosmetik, baik perempuan, baik laki-laki, baik yang muda, baik yang tua, bahkan baik seorang bayi gitu ya. Semua menggunakan kosmetik, sehingga uji keamanan kosmetik ini sangat diperlukan. Kemudian kosmetik merupakan suatu sediaan atau bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi, dan rongga mulut, antara lain untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksud untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Jadi tujuan dari kosmetik ini adalah tidak untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Itu yang perlu dicatat. Nah, sehingga keamanan kosmetik ini perlu untuk dilakukan ya, karena yang pertama kosmetik ini dari pengertiannya bahwa kosmetik ini digunakan untuk kulit yang sehat dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kosmetik itu tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit, sehingga perlu dilakukan tes keamanan kosmetik. Kemudian tes keamanan kosmetik ini ada yang melalui menggunakan hewan uji begitu ya. Pastinya kemudian ada yang preklinis dan klinis. Kalau yang preklinis itu yang menggunakan hewan uji, sedangkan yang klinis itu adalah menggunakan manusia. Nah, sekarang kita akan mengecek satu persatu uji sediaan kosmetik. Ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan produk kosmetik yang aman. Yang pertama adalah alergen dan iritan yang ada di dalam suatu sediaan kosmetik itu harus dieliminasi atau dihilangkan dari formula kosmetik. Namun apabila hal itu tidak memungkinkan, dalam artian alergen dan iritan itu nggak mungkin untuk dihilangkan, maka konsentrasinya harus dikurangi dalam formula itu. Kemudian yang kedua adalah kualitas hasil harus baik. Bahan yang digunakan harus murni dari kontaminan. Dan apabila adanya kontaminan di dalam suatu bahan yang murni gitu ya, maka kita harus tambahkan suatu bahan atau agen pengikat yang bisa menarik atau mengikat kontaminan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apabila produk dalam kosmetik mengandung autooksidan yang bertanggung jawab dalam reaksi hipersensitivitas, itu harus dicegah. Caranya bagaimana? Yaitu menggunakan antioksidan yang cocok. Biasanya ada BHA, BHT. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan dalam sediaan formulasi ada BHA dan BHT, BHT adalah salah satu jenis sediaan untuk antioksidan dalam suatu sediaan kosmetik. Kemudian yang keempat, substansi yang mudah menguap, kemudian dapat menimbulkan stimulasi kutaneus, menimbulkan nyeri gitu ya, itu harus dieliminasi atau dikurangi konsentrasinya. Kemudian penggunaan parut yang dapat menyebabkan penetrasi kulit juga harus dihindari. Kemudian penggunaan surfaktan kita harus dipilih secara hati-hati ya. Seperti sediaan lotion, krim itu kan suatu jenis sediaan emulsi gitu ya, di mana sediaan emulsi itu dia membutuhkan surfaktan. Sehingga pemilihan surfaktan dalam sediaan kosmetik baik krim, lotion gitu ya harus dipilih secara hati-hati, dipastikan betul bahwa surfaktan yang digunakan itu dapat mencampurkan bahan-bahan yang ada di dalam kosmetik, kemudian tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Gitu. Kemudian zat pengawet dengan potensi sensitisasi yang rendah itu harus diseleksi, ya kita harus memilih zat yang punya potensi sensitisasi yang tinggi. Gitu. Jadi bahan pengawet yang memiliki sensitisasi yang tinggi yang kita pilih. Kemudian di sini
Yang pertama adalah uji keamanan kosmetik pada hewan. Yang pertama ada tes potensi iritasi pada kulit. Ini yang biasanya digunakan itu dry test. Ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi potensi iritasi bahan kimia pada binatang. Biasanya menggunakan kelinci albino atau kelinci yang berwarna putih. Kenapa menggunakan kelinci yang berwarna putih atau kelinci albino? Karena kulit pada kelinci albino itu putih gitu ya, jadi lebih terlihat jelas apabila kosmetik yang kita oleskan di permukaan kulit kelincinya itu kelihatan menimbulkan iritasi atau tidak. Misalnya ditemukan bercak warna-warna merah gitu ya, kalau pada kulit yang putih kan sangat terlihat. Sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan mengetahui efeknya terhadap manusia. Nah, tes dry test ini dilakukan dengan teknik PET test pada kulit kelinci yang dilukai ya, dan pada kulit yang utuh. Kenapa menggunakan kelinci tidak tikus gitu ya? Kelinci itu kan mempunyai luas permukaan punggung yang lebih luas permukaan punggungnya itu lebih luas daripada luas permukaannya si tikus gitu ya, sehingga dalam satu punggung itu kita bisa misalkan yang sebelah depan atau sebelah kanan itu kita lukai kulitnya, yang sebelah kiri utuh kulitnya gitu. Kemudian bahan sediaan kosmetik yang mau kita tes itu kita olesi di atas permukaan kulit. Itu harus berbentuk segi 4 gitu ya. Kemudian seluruh badan kelinci harus kita bungkus gitu ya, bisa menggunakan kasa atau menggunakan apa yang bisa membungkus. Kemudian kita akan lihat dalam waktu 24 jam itu kita akan melihat reaksi dari permukaan kulitnya, apakah terjadi iritasi atau tidak, timbul kemerahan, kemudian bengkak dan sebagainya. Kemudian nanti juga setelah 24 jam itu nanti diulangi sampai ke 72 jam. Jadi lamanya waktu evaluasi untuk dry test itu adalah 72 jam. Kemudian yang kedua ini ada tadi kan dry test gitu ya, untuk uji potensi iritasi pada kulit. Ini yang adalah menggunakan FCIT, yaitu Front Compound Adjuvant Test. Ini digunakan untuk memilih bahan kimia berdasarkan reaksi imunitas atau reaksi kekebalan. Tes ini digunakan untuk menentukan kapasitas sensitisasi dari suatu bahan. Bahan yang akan dites gitu ya, di dalam FCA gitu kan, itu disuntikan secara intradermal ke binatang tersebut. Kemudian setiap hari itu kita evaluasi gitu ya. Kemudian kelompok, kan pastinya dalam suatu uji kita punya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol gitu ya. Nah, ini yang keempat adalah 4 dari binatang diuji untuk efek toksik setelah 1 kali pemakaian topikal. Tempat aplikasi itu dibiarkan terbuka. Iritasi terkecil adalah warna kemerahan. Kalau tadi kan setelah diolesi yang dry test itu kan ditutup ya. Kemudian kita evaluasi 24 jam sampai dengan 72 jam. Kalau ini setelah disuntik FCA, kemudian kita olesi ya secara topikal, kemudian kita biarkan terbuka, kita evaluasi iritasinya. Iritasi paling minim atau paling kecil adalah timbul warna kemerahan pada kulit. Tes yang dinyatakan alergi bila 1 dari 8 binatang perlakuan atau eksperimen menunjukkan reaksi positif terhadap konsentrasi non-iritan yang dipakai untuk percobaan. Yang ketiga adalah Green Peak Maximization Test atau GPMT. Di sini gunanya adalah untuk mendeteksi kapasitas suatu bahan yang menyebabkan sensitisasi langsung pada marmut, ini menggunakan marmut. Tes ini sangat baik untuk mengenal bahan-bahan yang menyebabkan kontak alergi. Ini biasanya menggunakan 2 kelompok marmut, di mana 2 kelompok marmut ini terdiri dari 20 sampai 25 hewan sebagai kelompok eksperimen dan sebagai kelompok kontrol. Bahan yang akan dites itu disuntikkan secara intradermal atau dioleskan secara topikal ya. Kemudian setiap hari kita evaluasi,
Kemudian pada hari ke-7, bahan dilebarkan dengan kertas filter, kemudian ditutupi adhesif yang tak tembus cairan gitu ya, ditutupi dengan suatu bahan yang tidak tembus terhadap cairan. Kemudian badan mamutnya nanti dibalut gitu ya, badan mamutnya dibalut dengan adhesif yang elastis. Kemudian pada hari ke-21, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu diamati selama 24 jam. Dinilai pada hari ke-23 sampai 28. Jadi cukup lama ini ya. Kemudian Bahler test. Yang keempat adalah untuk menguji iritasi itu menggunakan metode Bahler test. Metode Bahler test ini menimbulkan sedikit kesan positif yang palsu. Digunakan untuk penyaringan pertama pada produk jadi, kemudian biasanya 3 kelompok marmut terdiri dari 10 sampai 20 ekor binatang marmut. Kemudian kelompok eksperimen diuji dengan bahan yang akan dites dengan pelarutnya. Kemudian kelompok kontrol itu hanya pelarut, jadi ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol gitu ya. Kelompok eksperimen itu dites menggunakan bahan, kemudian kalau kelompok kontrol hanya diberikan pelarut saja. Kelompok negatif kontrol hanya dengan bahan yang akan dites. Jadi ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok di sini. Yang pertama adalah kelompok eksperimen, di mana kelompok eksperimen ini diuji menggunakan bahan yang akan dites ditambah dengan pelarut. Kemudian kelompok kontrol itu hanya dengan pelarutnya saja. Kemudian kelompok negatif kontrol itu hanya dengan bahan yang akan dites, hanya dengan bahannya saja. Kemudian bahan dilarutkan dan dioleskan pada kulit binatang. Misalkan nih kelompok eksperimen itu adalah bahan dan pelarut, maka bahan dilarutkan dengan pelarutnya, kemudian dioleskan secara topikal di permukaan kulit selama 6 jam. Nah, aplikasi dengan jarak 1 minggu selama 3 minggu. Mungkin ini minggu pertama gitu kan, diolesi selama 6 jam, terus kita amati iritasinya. Kemudian minggu kedua dan sampai dengan minggu ketiga, jadi setiap minggu. Kemudian yang keempat gitu ya, kelima ini open epicutaneous test atau WT. Di sini untuk digunakan bahan-bahan kimia, campuran-campuran dan produk-produk jadi, iritasi, kemudian efek sensitisasi. Kemudian yang kedua, tadi kan tes iritasi pada kulit gitu ya, menggunakan 4 metode. Nah, ini yang kedua adalah tes iritasi pada mata. Kita tahu bahwa sediaan kosmetik itu tidak hanya diaplikasikan di atas permukaan kulit gitu ya. Sediaan kosmetik ini juga yang ada yang diaplikasikan ke daerah bagian mata kita. Contohnya eyeliner, terus maskara, kemudian eyeshadow dan lain sebagainya. Memang itu make up yang digunakan sehari-hari. Atau bisa jadi kosmetik wajah, foundation, blusher, fake powder, lipstick dan lain sebagainya. Ataupun ada kosmetik hair care product gitu ya, untuk perawatan rambut, kemudian nail kosmetik untuk kuku dan sebagainya. Kemudian bagaimana untuk menilai terjadinya reaksi iritasi pada mata, yaitu matanya merah, kemudian bengkak, sakit, panas gitu ya. Panas itu ada eritema, edem, pahit, dan heat. Ada 2 uji ya, ada uji preklinik dan uji klinik. Untuk uji preklinik itu dilakukan dry eye irritation test pada kelinci albino. Ya, karena mata kelinci itu ternyata lebih sensitif daripada mata manusia. Nanti ini langsung disuntikkan atau langsung diaplikasikan ke matanya kelinci. Kemudian iritasi pada mata karena bahan kimia dapat dites pada bagian mata konjungtiva, iris, dan kornea. Reaksi yang timbul ini bisa eritema, edem, jadi bisa panas, merah, bengkak gitu ya. Jadi matanya si hewan uji ini kita masukkan kosmetik yang mau kita dicobakan gitu. Nah, sehingga memang rilisnya suatu produk kosmetik itu melewati uji keamanan. Yang kedua adalah ada uji klinik, di mana uji klinik ini yang langsung diaplikasikan ke manusia gitu. Tes langsung berupa pemberian bahan yang akan dites ke mata dan menentukan responnya. Sakit, panas, gatal, dan air mata. Yang ketiga adalah
phototoxicity, di mana iritasi non-imunologis yang berhubungan dengan cahaya dan terjadi setelah kulit dikenai cukup cahaya. Jadi untuk menguji sensitivitas terhadap cahaya gitu, itu namanya phototoxicity. Nah, ini biasanya menggunakan hewan uji tikus dan kelinci, di mana tikus dan kelinci ini sudah kita cukur bulunya, jadi sudah yang tidak berbulu. Kemudian setelah itu kita olesi dengan bahan kimia selama 5-10 menit sebelum dikenai cahaya dan sesudah dikenai cahaya. Kita cek perubahannya. Ini biasa untuk sunblock gitu ya, sunscreen sunblock gitu. Jadi menggunakan hewan tikus dan kelinci, kita cukur bulunya, punggung bulu kelincinya, kemudian kita olesi punggung kulit kelinci dan tikus dan kelinci selama 5-10 menit, kemudian dicek, diamati sebelum dikenai cahaya dan sesudah dikenai cahaya. Yang keempat adalah tes toleransi terhadap deterjen dalam sampo. Nah, pastinya di dalam suatu sediaan sampo, sabun gitu ya, facial wash gitu, itu pasti ada busa. Nah, sehingga ketika kita membuat sediaan facial wash, sabun gitu ya, sampo, itu pasti ada namanya evaluasi fisik sediaan, yaitu daya busa dan tinggi busa biasanya. Ya. Nah, deterjen pada sampo ini, kenapa sih deterjen pada sampo ini perlu kita uji toleransinya? Karena deterjen dalam sampo biasanya ini apa ya? Makanya SLS ya, sodium lauryl sulfat yang sering digunakan dalam sediaan kosmetik. Kalian cek coba di rumah masing-masing, pasti saya yakin teman-teman menggunakan sabun. Ya, bisa sabun cair buat badan, sabun padat maupun facial wash. Biasanya di dalam komposisinya ada SLS, sodium lauryl sulfat, di mana SLS itu dia sebagai surfaktan bisa, tapi dia pada umumnya sebagai zat yang menimbulkan busa. Nah, deterjen pada sampo ini ternyata bisa menyebabkan iritasi, ya, karena pH-nya basa. Apa saja tes yang bisa dilakukan untuk uji tes toleransi terhadap deterjen dalam sampo? Yaitu ada Queen Pig Skin Irritation Test, ada Rabbit Skin Irritation Test, ada Rabbit Eye Irritation Test. Nanti bisa dilihat dan dibaca ya. Sudah sangat jelas di sini. Misalkan kalau yang Queen Pig Skin Irritation Test ini menggunakan marmut sebanyak 5 ekor. Kemudian produk samponya diaplikasikan setiap hari selama 4 hari. Ya, pada sisi badan binatang. Jadi marmut yang sisinya gitu, yang sebelah sisi kiri misalkan kita paparkan atau kita aplikasikan dengan shampoo kita, yang sebelah kanan tidak gitu. Nah, kita berikan selama 4 hari, kemudian kita amati. Caranya ya, bagaimana cara mengaplikasikan sediaan sampo di dalam hewan uji marmut kita? 1 gram dari bahan yang akan dites itu diaplikasikan. Jadi kita di sebelah kiri misalkan yang mau kita aplikasikan itu kita ukur 4 x 4 cm gitu ya. Kemudian kita olesi menggunakan sampo. Nanti kita cek iritasi dan toleransinya. Dan Rabbit Skin Irritation Test ini digunakan 6 ekor kelinci. Ini sama ya, satu sisi badan dilukai, satu sisi lain utuh. Ya. Nanti 2 gram sampo diaplikasikan tanpa dibilas, jadi 2 gram sampo diolesi di bagian sisi yang luka selama 24 jam dan 48 jam. Kita amati terjadi kemerahan atau tidak. Kemudian Rabbit Eye Irritation Test ini menggunakan 6 ekor kelinci. Ini caranya adalah bahan langsung diberikan ke mata binatang tanpa dibilas. Kemudian kita cek kerusakan pada kornea, iris, dan konjungtiva dinilai setelah 2 jam, hari pertama, kedua, ketiga, dan 7 hari setelah diaplikasikan. Jadi ada 3 tes untuk uji toleransi deterjen dalam sampo ya. Yang pertama adalah Queen Pig Skin Irritation Test, kemudian ada Rabbit Skin Irritation Test, dan yang ketiga adalah Rabbit Eye Irritation Test.
Semua menggunakan hewan uji kelinci. Kemudian yang kelima adalah tes potensi menimbulkan komodo atau jerawat. Ini menggunakan sisi telinga kelinci, yang sebelah kiri sebagai kontrol, yang sebelah kanan sebagai kelompok perlakuan. Nah, tes bahannya kita aplikasikan ke telinga, kemudian kita tes dilakukan selama 5 hari dalam seminggu, kemudian 2 minggu secara berturut-turut. Tadi kita sudah tes pada hewan, hitung ya, pada hewan uji menggunakan tikus, tikus, kelinci, dan marmut. Nah, ini yang uji pada hewan atau uji klinik. Ada PES test, ada open test, ada comedogeminity, kemudian ada tes iritasi pada mata, dan phototoxicity. Untuk PES test ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk memeriksa kepekaan kulit terhadap suatu bahan untuk mendiagnosis penyakit kulit. Kemudian open test ini sering kita jumpai hasilnya negatif pada uji tempel. Jadi kita olesi gitu ya, open test itu bahan kosmetik kita olesi di atas permukaan kulit manusia, kemudian 2-3 kali per hari, ya. Kemudian kita amati selama 2 hari berturut-turut, ini open test. Kemudian ada yang tes yang dilakukan langsung pada wajah, kemudian tes iritasi pada mata, ini dengan memakai produk jadi untuk meneliti potensi iritasi pada mata. Kemudian phototoxicity adalah tesnya cukup aman gitu ya, karena hanya sebagian kecil daerah yang dites dan dapat dilakukan di daerah lengan dan belakang tubuh. Jadi bisa di bagian lengan dan belakang tubuh ya, sehingga daerah wajah dapat dihindari. Ini tes pada manusia ya, bahwa digunakan untuk memeriksa kepekaan kulit terhadap suatu bahan ya, untuk mendiagnosis penyakit kulit. Ada 2 jenis tes, ada the IC test, IC, dan the silver patch. Nah, PES test dapat dilakukan di mana saja di kulit, tetapi umumnya dilakukan di kulit belakang tubuh. Tester atau bahan kosmetik yang mau diuji itu ditinggalkan di tempat tersebut, jadi di kulit, punggung kulit gitu ya, selama 40 jam, satu diangkat dan tempat diberi tanda. Yang itu kita amati. Jika tes ini dilakukan pada pasien yang sedang menderita akut dermatitis yang luas, tes ini akan menimbulkan reaksi fast positif dan akan memperberat erupsi. Jadi prosedur dilakukan jika erupsi telah terkendalikan dan kulit yang dipilih harus bebas dari dermatitis paling sedikit 4 minggu. Jadi kulit punggung manusia yang kita gunakan adalah kulit yang sehat, yang sedang tidak punya penyakit kulit setidaknya dalam waktu 4 minggu ini. Nah, ini untuk evaluasinya. Open test yang tadi langsung diaplikasikan yaitu kosmetik atau sediaan kosmetik diaplikasikan 2-3 kali sehari ke area yang sama, misalkan area di bawah lengan gitu ya. Area di bawah lengan kita aplikasikan 2-3 kali sehari selama 2 hari. Kemudian kita nilai reaksi yang terjadi. Reaksi positif menandakan bahwa reaksi PES tersebut adalah karena alergi, sedangkan jika hasil negatif tidak menghilangkan kemungkinan karena alergi. Jadi untuk melihat apakah kosmetik yang kita buat itu menimbulkan alergi pada kulit atau tidak setelah diaplikasikan langsung ke manusia. Kemudian ada tes potensi iritasi mata dan phototoxicity. Untuk tes potensi iritasi pada mata, ini menggunakan produk jadi ya untuk meneliti potensi iritasi pada mata. Ini dilakukan pemeriksaan setiap minggu oleh dermatologi dan atau oftalmologis. Jadi ini tidak sembarang peneliti bisa melakukan uji ini karena ini kaitannya dengan mata gitu ya. Jadi benar-benar dilakukan oleh ahlinya, dermatologis atau oftalmologis. Kemudian phototoxicity. Kalau phototoxicity ini cukup aman karena hanya sebagian kecil daerah yang dites, dan tes ini dapat dilakukan di daerah lengan dan belakang tubuh, gitu. Sehingga daerah wajah kita itu dapat dihindari. Tes ini menimbulkan dermatitis tempat yang mudah sembuh. Jadi misalkan ketika diaplikasikan gitu ya kepekaan terhadap cahaya, kemudian ternyata menimbulkan alergi, nah alergi atau dermatitis atau penyakit yang kulit yang ini mudah untuk disembuhkan.
Kemudian tes iritasi untuk sabun dan deterjen. Ini ada chamber test, ya. Kemudian ada wash test, scarification test. Nah, ini nanti teman-teman bisa. Untuk yang chamber test ini digunakan 80% larutan dengan melarutkan potongan sabun di air dan dipanaskan perlahan-lahan. Bila dingin, larutan akan menjadi pasta. Dengan memanaskannya 40 derajat, pasta itu akan cair kembali. Caranya, cairan yang akan diuji dioleskan ke kulit lengan bawah bagian dalam orang-orang yang telah dipilih. Kemudian dengan teknik oklusif digunakan daring chamber dengan volume 0,1 mili. Nah, ini cara yang tadi pakai ini ya, bikin larutannya. Sampai 8 chamber difiksasikan dengan kulit bawah dengan gunungan pori-pori. Pertama-tama kita oleskan 24 jam, lalu larutan diaplikasikan ke kulit yang sama 6 jam sehari selama 4 hari berturut-turut. Pada saat bebas 7 jam di hari kedua dan jam keempat sampai dengan 16 jam. Nanti ini evaluasinya ya. Kita cek terjadi kemarahan atau tidak, terjadi pengelupasan atau tidak, kemudian terjadi retak-retak atau tidak. Ini poinnya sudah ada di sini. Kemudian wash test ini ada anti-kubital. Ini adalah daerah anti-kubital, orang dicuci dengan bahan yang akan dites 2 kali sehari. Kemudian facial wash test ini ya yang mungkin akan kita gunakan. Facial wash test ini kedua belah pipi dicuci 2 kali sehari seperti wash test ya, kecuali bahu busa segera dibilas. Kemudian setelah pipi dicuci dengan sabun selama 2 menit, reaksi di kulit dinilai 30 menit setelah itu dengan penilaian sebagai berikut. Ini penilaiannya ya. Kemudian scarification test ini untuk menilai kerusakan jaringan yang sebenarnya. Ini adalah tes potensi menimbulkan komedo atau jerawat. Ini dilakukan langsung pada wajah, kemudian dipilih remaja yang telah menderita jerawat atau mudah mengidap jerawat. Kemudian nanti penilaian tes harus objektif. Kita sudah belajar mengenai uji keamanan untuk kosmetik ya. Ada apa tadi, foto kepekaan terhadap cahaya, kemudian iritasi pada mata, iritasi pada permukaan kulit, kemudian tes yang menimbulkan komedo, sudah belajar mengenai preklinik tes dan uji klinik. Kemudian kita akan belajar mengenai uji cemaran mikroba pada kosmetik. Uji cemaran mikroba pada kosmetik ini ada penetapan angka kapang kamir dan uji lempeng total dalam kosmetik. Kemudian ada uji efektivitas pengawet dalam kosmetik. Penetapan angka kapang kamir dan uji lempeng total dalam kosmetik ini hampir sama pengujiannya, ya, dan ini kayaknya sudah pernah diajarkan ketika kuliah mikrobiologi. Penetapan angka kapang dan kamir dalam kosmetik dengan cara menghitung koloni dalam media agar selektif setelah diinkubasi secara aerobik. Ada cara metodenya adalah menggunakan cara tuang atau sebar atau bisa penyaringan membran. Penanganan produk kosmetik yang akan diuji itu disimpan di suhu ruangan, kemudian tidak diinkubasi, didinginkan atau dibekukan sebelum dan sesudah analisis. Itu cara tuang atau sebar, kemudian penyaringan membran. Uji efektivitas pengawet dalam kosmetik. Metode analisis untuk pengujian beberapa bahan pengawet yang digunakan dalam kosmetik. Ada metode analisis identifikasi dan penetapan pengawet dalam kosmetik menggunakan KLP, kromatografi lapis tipis, dan bisa menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi untuk menguji efektivitas suatu sediaan kosmetik. Ini adalah untuk uji stabilitas sediaan kosmetik. Yang pertama adalah uji stabilitas terhadap temperatur, uji stabilitas terhadap cahaya, dan uji stabilitas yang Untuk uji stabilitas terhadap temperatur, pada uji ini sediaan kosmetik ditempatkan dalam berbagai macam suhu yang berbeda. Gunanya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui dan melihat perubahan yang terjadi akibat temperatur tersebut.
Hal yang diamati dalam uji stabilitas terhadap temperatur ini dapat mencangkup apa saja, yaitu perubahan organoleptisnya, yaitu perubahan warna dari persediaan kosmetiknya, pemudaran warna, kemudian ketidakakuratan warna pada permukaan, terus ada terjadi goresan, pemisahan sedimentasi atau pengendapan, sweating, blooming, kristalisasi, gelling, cracking, caking, dan perubahan aroma. Gitu ya. Misalkan, kosmetiknya sehari ini disimpan di suhu 4 derajat misalkan. Terus, kemudian besok disimpan pada suhu ruangan. Kemudian dicek, ada nggak terjadi perubahan-perubahan organoleptis. Itu satu siklus. Kemudian besok lagi disimpan di 4 derajat. Besok lagi disimpan di 40 derajat Celcius. Nanti dicek terjadi perubahan secara organoleptis atau tidak. Yang kedua adalah uji stabilitas terhadap cahaya. Yang pertama adalah outdoor exposure test. Digunanya adalah untuk melihat perubahan yang terjadi pada produk kosmetik setelah beberapa hari, minggu, dan bulan terpapar cahaya matahari. Pengamatan dilakukan seperti yang pada uji temperatur. Oke. Site exposure test ini menggunakan suatu sinar buatan. Tadi langsung terpapar cahaya ya. Outdoor export test, jadi langsung terpapar cahaya dari luar. Kalau yang inside export test ini kita menggunakan sinar buatan, itu dengan spektrum atau panjang gelombang yang mendekati panjang gelombang cahaya matahari. Metode ini dapat menggunakan lampu karbon dan xenon. Uji stabilitas dipercepat ini biasanya kita menggunakan uji stabilitas yang dipercepat dan uji temperatur yang biasa kita gunakan untuk penelitian-penelitian pembuatan sediaan kosmetik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk uji keamanan kosmetik, stabilitas, serta cemaran mikroba. Terima kasih banyak. Apabila ada yang bertanya, silakan boleh bertanya di kolom komentar di YouTube ini. Kemudian nanti akan saya berikan tugas untuk menganalisis artikel yang saya berikan. Nanti untuk tugasnya apa, nanti ada di form penugasan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.